Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, anggota Komisi Yudisial selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Informasi, juga merangkap sebagai juru bicara Komisi Yudisial, Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, SHM. Yang terhormat, anggota Komisi Yudisial selaku Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Bapak Profesor HC Dr. Joko Sasvito, SHMH. Yang terhormat, Ketua Anggota Komisi Yudisial selaku Ketua Bidang SDM Advokasi, Hukum Penelitian dan Pengembangan, Bapak Binziad Kadafi, SHLM PhD, rekan-rekan penghubung, dan juga rekan-rekan media yang hadir melalui platform Zoom ataupun yang telah bergabung dalam streaming YouTube Komisi Yudisial. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya maka kita dapat berkumpul dalam rangka konferensi pers progres kinerja bidang pengawasan hakim dan juga advokasi hakim dan juga perkembangan dalam masa efisiensi anggaran di tahun 2025 ini. Untuk sebelum kita mulai, kami mohon perkenan kepada juru bicara Komisi Yudisial, Bapak Profesor Mukti Fajar Nur Dewata, untuk dapat menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Kami persilakan, Prof. Baik, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada Pak Joko dan Pak Kadafi yang saya hormati, serta seluruh teman-teman media maupun masyarakat umum yang mengikuti konferensi pers kali ini, bahwa konferensi pers kali ini KY ingin memberikan informasi, update informasi mengenai berbagai kasus yang ditanyakan oleh publik, ya, melalui media. Karena agak banyak, maka daripada kita jawab satu-satu, maka kita adakan press conference kali ini. Baik dari bidang Poskim, di Pak Joko yang akan menjelaskan, maupun dalam bidang advokasi. Nanti Pak Kadafi yang akan menjelaskan. Yang ini tentunya juga masih ingat di benak kita, masyarakat, beberapa kasus yang mencuat menjadi perhatian publik, ya. Kasus Yaroh, kemudian kasus tambang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang kemudian nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Joko. Begitu juga dengan kasus PMKH. Nanti juga akan penundaan martabat kehormatan hakim. Itu nanti akan disampaikan oleh Pak Kadafi, bidang advokasi. Nah, dari jumlah, kalau boleh saya sampaikan sedikit, tahun 2024 KY menerima 1.202 laporan dan 1.072 tembusan, serta 966 pemantauan persidangan. Artinya ada 3.000-an lebih yang ditangani KY. Dan pada Januari 2025, KY telah menerima 107 laporan, 75 tembusan, dan 87 permohonan pemantauan persidangan. Yang namanya memang sudah kita ketahui bersama, adanya efisiensi anggaran. Untuk sementara nanti penanganan laporan masyarakat ini akan belum bisa sepenuhnya dapat ditindaklanjuti sambil kita Komisi Yudisial menunggu anggaran tambahan dari pemerintah, di mana Komisi Yudisial telah melakukan komunikasi dengan pihak Kemenku dan DPR dalam RDP. Nah, semoga dari situ KY dapat penambahan dana agar dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Demikian mungkin untuk sebagai pembuka. Selanjutnya saya persilahkan Pak Joko untuk menyampaikan dulu mengenai pengenangan laporan masyarakat. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Mukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Prof. Mukti selaku Jubir Komisi Yudisial, Pak Kadafi, dan terkhusus teman-teman media baik yang hadir langsung di Komisi Yudisial
maupun yang via Zoom. Izinkanlah saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi akan membacakan tentang penanganan laporan masyarakat termasuk pemantauan yang mendapat perhatian dari publik ya dan media. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial, maka melalui konferensi pers ini, KAY akan menyampaikan perkembangan penanganan laporan masyarakat yang menarik perhatian publik sebagai berikut. Sebenarnya di tahun 2025 ini ada sekitar 11 ya penanganan laporan masyarakat yang mendapat perhatian publik, namun pada kali ini akan saya bacakan kurang lebih ada 6. Yang pertama, dugaan pelanggaran kode etik hakim terkait vonis bebas warga negara asing penambang emas ilegal seberat 774 kg di Kalimantan Barat. Terkait laporan ini masih dalam tahap penanganan pendahuluan berupa verifikasi dan analisis yang kemudian akan dibawa ke rapat konsultasi. Karena ini laporannya termasuk baru, jadi nanti akan dibawa ke forum konsultasi untuk ditentukan apakah ada dugaan pelanggaran kode etik atau tidak. Yang kedua, dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah TBK tahun 2015 sampai tahun 2022 yang dilakukan terdakwa HM, bahwa terdakwa HM divonis Majelis Hakim PN Jakarta Pusat berupa 6 tahun dan 6 bulan penjara, denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar 210 miliar subsidiar 2 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk perkembangannya penanganan laporan, KAY akan mengagendakan kembali pemeriksaan terhadap pelapor karena pelapor berhalangan hadir pada jadwal berikutnya. Artinya ini KAY pernah memanggil kepada para pelapor namun ada halangan sehingga akan dijadwalkan untuk dipanggil ulang. Yang ketiga tentang laporan Majelis Kasasi terdakwa GRT. Perkembangan penanganan laporan ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi sambil memantau jalannya sidang terhadap beberapa terdakwa yang tertangkap tangan oleh Kejaksaan Agung antara lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terdakwa atas nama JR LR. KAY juga telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dari Mahkamah Agung tetapi tidak hadir. Sebagai tindak lanjut, KAY telah menjadwalkan kembali untuk memeriksa saksi-saksi tambahan pada pertengahan bulan Februari 2025 mendatang agar dapat diperoleh tambahan bukti. Yang keempat, kasus 4 anak berhadapan dengan hukum. Korban salah tangkap di Tasikmalaya. KAY telah selesai melakukan analisis dan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pihak-pihak terkait. Selanjutnya KAY akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait. 5. Kasus salah eksekusi lahan di Tambun oleh PN Cikarang dan hilangnya putusan Ekords di PN Cikarang. Untuk kasus salah eksekusi lahan di Tambun, laporan ditindaklanjuti dengan meminta kelengkapan dan keterangan pelapor dan saksi. Sementara untuk hilangnya putusan Ekord PN Cikarang, KAY akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Yang terakhir, yang keenam, dalam kasus suap konsinyasi
pembangunan jalan tol Cisumdawu. Saya ulangi, Cisumdawu. KY akan meneruskan penanganan berupa pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Berikutnya tentang tugas KY untuk melakukan pemantauan. Sebenarnya yang sedang dan akan dilakukan pemantauan ada 9 berkas, namun yang perlu dipantau karena menarik perhatian publik dan media ada beberapa, akan saya bacakan sebagai berikut. Selain menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, KY juga diberikan tugas untuk melakukan pemantauan persidangan sebagai langkah pencegahan hakim melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Misalnya kasus suap Majelis Hakim PN Surabaya yang menangani perkara terdakwa GRT dan terdakwa ZR. Selain itu juga persidangan pra-peradilan Sekjen PDIP. Selain itu juga pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai terdakwa di PN Mataram dan lain sebagainya. Tadi kan saya sebut ada 9 sebenarnya. Yang terakhir, KY juga telah menjadwalkan pemantauan dalam kasus penembakan penembakan bos rental dan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan 2 advokat di Jakarta Utara. Demikianlah setelah saya bacakan tugas-tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan yang akan dan sedang kita pantau. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko untuk tanya jawab nanti setelah dari Pak Binjat Kadapi. Silakan Pak Binjat. Baik, terima kasih Prof. Mukti dan Prof. HC Joko Sasmito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media, cetak maupun elektronik, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti acara ini secara Zoom. Hari ini agenda kita memang untuk membahas kinerja ya dari berbagai bidang di Komisi Yudisial. Dalam hal ini saya akan mengulas bidang advokasi hakim yang merupakan bidang yang saya ampu. Selain juga kita akan membicarakan soal dampak ya dari efisiensi anggaran yang tengah dihadapi KY dan saya rasa dihadapi juga oleh berbagai lembaga maupun kementerian. Komisi Yudisial tentu saja selalu berkomitmen ya untuk menjaga hakim di Mahkamah Agung beserta hakim di peradilan di bawahnya agar mereka tidak mengalami perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat atau yang biasa kita singkat dengan istilah PMKH. Tugas untuk melakukan advokasi hakim dari potensi terjadinya PMKH ini didasarkan pada pasal 20 ayat 1 huruf E dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang kemudian diturunkan dalam Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang advokasi hakim. Komitmen untuk perlindungan, memberikan perlindungan terhadap hakim ini terwujud dalam kinerja penanganan PMKH selama ini. Sejak tugas advokasi hakim secara efektif dilaksanakan oleh Komisi Yudisial pada 2015 hingga tanggal ini, Februari 2025, jadi sudah 10 tahun ya, ada sejumlah 143 kasus dugaan PMKH, baik yang sumbernya, informasinya berasal dari laporan para hakim yang mengalami PMKH tersebut, maupun berdasarkan informasi yang secara proaktif didapat oleh KY maupun didapat oleh KY dari sumber-sumber yang beragam, salah satunya dari media massa. Jenis PMKH yang terjadi selama ini tentu saja beragam ya, mulai dari teror terhadap hakim, kekerasan yang dialami hakim, kericuhan dalam persidangan,
hingga hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan perkembangan teknologi seperti peretasan situs pengadilan, pemalsuan data, dokumen putusan di dalam sistem informasi pengadilan dan lain-lain. Peristiwa PMKH yang ditangani oleh KAY itu terjadi di banyak tempat, tidak hanya di Jakarta, hampir di seluruh Indonesia. Dan tindak lanjut yang dilakukan oleh KAY ketika ada dugaan PMKH itu berdasarkan peraturan KAY nomor 8 2013 ini juga beragam. Di antaranya adalah langkah hukum, yaitu dengan mendampingi pelaporan atas pelaku PMKH oleh hakim yang mengalami peristiwa PMKH kepada aparat penegak hukum, atau langkah lain. Dan terutama yang paling banyak dilakukan oleh KAY, langkah lainnya adalah berupa koordinasi dengan aparat penegak hukum maupun aparat keamanan, serta pengadilan tempat dugaan PMKH terjadi guna mengetatkan sistem pengamanan persidangan maupun pengadilannya. Kemudian di samping upaya penindakan atau tindak lanjut terhadap dugaan PMKH, ada beberapa langkah preventif yang dijalankan oleh KAY. Biasanya dulu KAY melakukan kegiatan untuk berkoordinasi secara erat dengan komunitas hukum, tidak hanya para hakim di pengadilan di suatu daerah, tetapi juga dengan aparat penegak hukum, dengan komunitas hukum termasuk kalangan advokat. Ketika ada dugaan PMKH yang terjadi di daerah tertentu. Ini tentu saja kita berharap bisa dilakukan karena faktanya kegiatan semacam ini kemudian membantu mensosialisasikan tentang pentingnya pemuliaan profesi hakim dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya perbuatan PMKH. Kemudian kegiatan preventif yang lain adalah melakukan sosialisasi terutama kepada mahasiswa hukum, perguruan tinggi, berbagai fakultas hukum, dan ini ternyata terbukti dari waktu ke waktu ada ratusan mahasiswa hukum yang kita didik, kita latih, kita sadarkan mengenai pentingnya memuliakan hakim dan pengadilan, dan pada gilirannya untuk mengedepankan kode etik dan pedoman perilaku dalam berperilaku sehari-hari. Tidak sedikit alumni dari program tersebut yang kemudian menjadi hakim yang baik di masa depannya. Lalu kita juga melakukan beberapa kali podcast ya untuk mensosialisasikan pentingnya pemuliaan profesi hakim dan pengadilan dari pendekatan atau kacamata agama. Dan ini juga kami pandang penting untuk kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pencari keadilan, pengguna jasa pengadilan, untuk selalu mengedepankan penghormatan pada hakim dan proses peradilan. Kita juga, Komisi Yudisial, sepanjang 2022 hingga 2024, melakukan observasi terhadap penerapan sistem keamanan hakim dan pengadilan, berdasarkan Perma nomor 5 tahun 2020 yang diubah dengan Perma nomor 6 tahun 2020. Observasi dilakukan terhadap ratusan pengadilan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, di berbagai daerah yang mencakup pengadilan kelas 1A khusus, ini biasanya ada di kota-kota besar, pengadilan kelas 1A, biasanya ada di ibu kota kabupaten atau kota madya, kemudian ada juga pengadilan-pengadilan kelas 2, yang itu kelas 1B dan kelas 2, ini yang biasanya tersebar di daerah-daerah yang relatif remote ya atau terpencil. Dan tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui pemenuhan pengadilan terhadap berbagai elemen keamanan hakim dan persidangan. Di antaranya terkait dengan anggaran pengamanan, SDM pengamanan, kemudian prototipe gedung pengadilan yang aman, hingga ke perlengkapan atau sarana dan prasarana atau alat pengamanan pengadilan. Lalu Bapak Ibu, KAY saat ini juga sedang menyusun ya berdasarkan hasil observasi tersebut kertas kebijakan mengenai keamanan hakim dan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki perencanaan maupun implementasi dari keamanan hakim dan pengadilan.
Eh, Hadirnya Komisi Yudisial di dalam berbagai peristiwa PMKH penting untuk menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa ada kemuliaan proses peradilan yang harus dijaga. Juga menyampaikan pesan kepada hakim bahwa mereka tidak sendiri dan niscaya memperoleh dukungan dan perlindungan selama mereka menjalankan tugasnya, memeriksa dan memutus perkara secara imparsial, berintegritas, dan akuntabel. Tentu saja kehadiran KY membutuhkan anggaran, dan dengan adanya efisiensi, tentu saja pelaksanaan tugas advokasi KY mau tidak mau akan terdampak. Harus ada skala prioritas yang dibuat, bergantung pada jenis dugaan PMKH dan lokasi kejadian. Prioritas tentu saja akan diarahkan pada wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta kota atau kabupaten di sekitar domisili 20 kantor penghubung KY. Juga pemanfaatan teknologi dan informasi akan semakin dioptimalkan guna kepentingan efisiensi. Lalu berbagai kegiatan pencegahan akan dikurangi secara signifikan dan difokuskan pada advokasi kebijakan. Antara lain agenda revisi KUHP, khususnya pasal 176, Jungto pasal 218 terkait kegaduhan di persidangan, juga pasal 217 dan pasal 231 ayat 2 KUHP terkait tata tertib sidang. Hal ini, usulan ini sudah disampaikan KY dalam rapat dengan Komisi 3 DPR yang terjadi pada 10 Februari 2025 atau hari Senin yang lalu. Di samping itu juga KY akan mengadvokasikan kertas kebijakan mengenai sistem pengamanan hakim dan pengadilan, antara lain ya rekomendasi salah satu yang saya rasa penting itu adalah gagasan untuk membentuk polisi khusus pengadilan. Tentu saja pembentukan ini akan memperhatikan berbagai aspek, terutama modalitas SDM pengamanan yang saat ini sudah dimiliki oleh pengadilan, dan juga agenda efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Adapun mengenai kejadian PMKH belakangan, diantaranya yang terjadi di pengadilan pajak, kemudian di PN Jakarta Utara, KY ingin mengatakan sekali lagi, kami sudah menurunkan tim, kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi pengamanan kepada pihak pimpinan pengadilan dan juga berkomunikasi secara erat dengan para hakim ya. Di samping juga merencanakan ke depan rencana untuk pengamanan yang lebih baik. Tapi pada kesempatan ini ya untuk menambahkan penyikapan yang sudah dibuat oleh KY sebelumnya, KY ingin mengatakan bahwa kita semua tidak ingin tentu saja hakim memeriksa dan memutus perkara di bawah ya bayang-bayang godaan transaksi perkara. Karena itu independensi hakim harus diawasi. Tetapi juga kita tidak ingin hakim bekerja dalam ketakutan dan tekanan. Karenanya independensi hakim pada saat yang sama juga harus dilindungi. KY mengajak semua elemen bangsa dan komunitas hukum untuk menghormati dan menjaga kemuliaan dan kehormatan hakim saat bersentuhan dengan proses peradilan. Tentu saja sesuai dengan koridor hukum acara, standar kepatutan dan kepantasan umum, tata tertib persidangan, serta kemuliaan profesi masing-masing yang tercermin pada kode etik dan pedoman perilaku hakim, tidak hanya hakim, tapi juga advokat dan lain-lain. Lalu KY juga berpendapat bahwa penghormatan dan pemuliaan terhadap hakim dan proses peradilan itu harus kita berikan tanpa mengurangi daya kritis dan kontrol publik, juga pencari keadilan pada integritas perilaku hakim dan prinsip-prinsip peradilan yang baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Mufti. Saya kembalikan kepada juru bicara. Terima kasih. Baik, jadi sekali lagi saudara-saudara, teman-teman media dan juga masyarakat umum, telah kami sampaikan berbagai pertanyaan yang selama ini ditujukan ke Komisi Yudisial. Mungkin nanti bisa di-grouping ya, mana yang menjadi perhatian saudara-saudara, kasus yang mana itu bisa dipilah-pilah. Tapi secara umum KY sudah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan perkembangan penanganan
laporan masyarakat maupun advokasi hakim. Saya kira demikian konferensi pers yang kali ini. Untuk saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, sebelum kita akhiri ya rekan-rekan media, ini terkait dari peristiwa kericuhan ataupun kegaduhan di PN Jakarta Utara, di mana sudah ada laporan yang masuk. Bagaimana KY menanggapi ataupun merespon terhadap laporan tersebut, termasuk dari sisi pengawasan dan sisi advokasi hakim? Mungkin Pak Kadafi terlebih dahulu, kami persilakan Pak Kadafi. Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kronologinya ya, dugaan PMKH di PN Jakarta Utara ya, berupa kericuhan dan kegaduhan di sidang pengadilan, itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025. Dan esok harinya, KY segera menurunkan tim ya untuk mencari berbagai informasi dan keterangan, juga berkoordinasi dengan aparat keamanan, dalam hal ini Polres Jakarta Utara, serta pimpinan pengadilan ya, dan terutama juga berkomunikasi dengan majelis hakim yang mengalami dugaan PMKH tersebut begitu. Kecepatan untuk KY turun itu penting sekali karena seperti yang tadi saya sampaikan, hakim perlu diberi pesan gitu ya bahwa mereka tidak sendirian, mereka memang berhak untuk dilindungi, independensi mereka harus diawasi, tetapi pada saat yang bersamaan juga harus dijaga begitu. Dan KY selain punya tugas untuk mengawasi hakim, juga memiliki tugas untuk melakukan advokasi berdasarkan pasal 20 ayat 1 huruf E. Lalu pada saat itu kami mendengar informasi dari Majelis Hakim dan pimpinan Pengadilan Jakarta Utara bahwa akan ada proses pelaporan kepada Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kejadian tersebut pada hari Senin, 10 Februari 2025. Sejak saat itu KY memantau terus dan sebenarnya sejak tanggal 8 Februari KY sudah secara resmi mengeluarkan rilis ya kepada media mengenai penyikapan resmi kelembagaan KY terhadap kejadian tersebut. Dan setahu saya mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Joko selaku Kabid Pengawasan, memang pihak RAN ya, RAN beserta kuasa hukumnya itu menyampaikan laporan terhadap hakim pada saat yang sama begitu pada hari Senin 10 Februari 2025 ke KY dengan beberapa dugaan ya yang diarahkan kepada majelis hakim terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Saya rasa semua proses tersebut ya baik turunnya KY untuk kepentingan advokasi hakim maupun penerimaan laporan masyarakat, dalam hal ini laporan dari pihak RAM ya, dugaan pelanggaran kode etik hakim akan diproses secara KY secara fair ya dan dengan baik begitu. Cuma yang jelas untuk kepentingan advokasi ke depan ya di sidang-sidang berikutnya KY akan berkoordinasi lebih erat dengan Polres Jakarta Utara serta pimpinan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar bisa mengantisipasi ya proses pengamanannya sehingga kejadian serupa itu tidak terjadi gitu yang kemudian ya, membuat gaduh di persidangan dan pada akhirnya juga menjadi sorotan publik. Dan saya dengar juga teman-teman dari pemantauan hakim di bawah koordinasi Prof. Joko itu juga akan melakukan pemantauan terhadap proses persidangan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya, teman-teman media. Untuk selanjutnya monggo nanti kalau mau ini ada rilisnya juga.